Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fairuz Azmi. NIM saya 2513451082. Kelas saya yaitu reguler 2 semester 2 D3 Sanitasi Lingkungan. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil pengamatan saya belajar mengenai mikrobiologi tanah. Baik, yang pertama di sini saya ingin mempresentasikan hasil PPT saya, yaitu konsep mikrobiologi tanah. Yang pertama ada pengertian tanah. Tanah merupakan tempat hidup berbagai mikroorganisme penting seperti bakteri, jamur, dan organisme tanah lainnya. Mikroorganisme tersebut berperan dalam menguraikan bahan organik dari sisa tumbuhan dan hewan, serta menguraikan zat beracun yang berasal dari polusi. Proses ini menjadi dasar dari bioradiasi, yaitu pemanfaatan mikroorganisme untuk menguraikan atau mensterilir zat berbahaya di lingkungan. Keberadaan mikroorganisme juga mempengaruhi struktur tanah, kestandaran unsur hara, dan kemampuan tanah dalam menahan air sehingga tanah dapat mendukung pertumbuhan tanaman. Aktivitas organisme tanaman dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti iklim, kondisi tanah, dan vegetasi. Daerah yang curah hujannya suhu tinggi biasanya memiliki jumlah organisme tanah yang lebih banyak. Selain itu, tingkat kemasaman dan kandungan unsur hara dalam tanaman juga mempengaruhi jenis organisme yang hidup di dalamnya. Mikroorganisme seperti jamur berperan sebagai dekomposer yang menguraikan bahan organik menjadi zat yang lebih sederhana sehingga dapat dimanfaatkan kembali oleh tanaman. Selanjutnya, apa itu mikrobiologi tanah? Mikrobiologi tanah adalah cabang ilmu mikrobiologi yang mempelajari mikroorganisme yang hidup di dalam tanah, seperti bakteri, jamur, protozoa, dan alga, serta perannya dalam proses yang terjadi di tanah. Mikroorganisme tersebut sangat kecil, sehingga hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop, tetapi jumlahnya sangat banyak dan memiliki peran yang sangat penting bagi lingkungan. Dalam 1 gram tanah bahkan dapat terdapat jutaan hingga miliaran mikroorganisme dengan berbagai jenis yang berbeda. Mikroorganisme tanah berperan dalam menguraikan bahan organik dari sisa tumbuhan dan hewan, mendaur ulang unsur hara seperti karbon dan nitrogen, serta membantu meningkatkan kesuburan tanah. Selain itu, mikroorganisme tanah juga dapat membantu memperbaiki struktur tanah, meningkatkan ketersediaan unsur hara tanah. Oleh karena itu, mikrobiologi tanah sangat penting dalam bidangnya pertanian, lingkungan, dan ekologi karena berpengaruh besar terhadap kesuburan tanah dan pertumbuhan tanaman. Selanjutnya, jenis dan fungsi mikrobiologi tanah. Yang pertama ada bakteri. Bakteri dalam tanah terbagi menjadi bakteri autotrof yang dapat membuat makanannya sendiri dari bahan organik dan bakteri heterotrof yang memperoleh makanan dari bahan organik. Bakteri berperan penting dalam proses kimia tanah seperti penguraian bahan organik dan siklus unsur hara. Contohnya bakteri tanah yaitu Azotobacter, Pseudomonas, Rhizobium, Nichoronoas, dan Nitrobacter. Yang kedua ada jamur. Jamur merupakan mikroorganisme heterotrof yang tidak memiliki klorofil. Jumlahnya banyak, ditemukan di tanah dan berperan dalam proses dekomposisi dalam bahan organik serta membantu siklus unsur hara dan membentuk struktur tanah. Dalam beberapa jamur juga bersifat patogen yang menyebabkan penyakit pada tanaman dan manusia. Selanjutnya ada alga.
Alga adalah organisme autotrof yang memiliki klorofil dan dapat melakukan fotosintesis. Alga biasanya hidup pada tanah yang subur dan membantu meningkatkan kesuburan tanah, misalnya dengan membantu mempertahankan nitrogen dalam tanah. Yang keempat, protozoa. Protozoa adalah organisme yang berasal satu yang memakan bakteri dan hidup pada tanah yang lembab. Protozoa berfungsi mengantar populasi bakteri, membantu menyediakan unsur hara tanaman, menjadi sumber makanan bagi organisme lain, serta membantu menekan penyakit. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi mikroorganisme tanah. Suhu mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme. Mikroorganisme dibagi menjadi psikofil atau suhu rendah, mesofil atau suhu sedang, dan termofil atau suhu tinggi. Yang pertama ada tekanan osmotik. Mikroorganisme mampu beradaptasi dengan tekanan osmotik lingkungan agar keseimbangannya air dalam sel tetap terjaga. Yang kedua, tegangan permukaan atau kelembapan. Kelembapan tanah mempengaruhi aktivitas mikroorganisme karena air dibutuhkan untuk metabolisme dan transport nitrat. Yang ketiga, fenomena adsorpsi. Partikel tanah seperti liat dapat berinteraksi dengan bakteri karena adanya muatan listrik sehingga mempengaruhi keberadaan mikroorganisme. Yang keempat, air. Air merupakan komponen penting bagi mikroorganisme, tetapi jika terlalu banyak dapat mempengaruhi oksigen dan membuat kondisi tanah menjadi anaerob. Yang kelima, ada pH tanah. Tingkat keasaman tanah mempengaruhi aktivitas dan jenis mikroorganisme. Umumnya, mikroorganisme tumbuh baik pada pH 6-8. Yang keenam, nutrisi atau unsur hara. Ketersediaan nutrien mempengaruhi pertumbuhan dan aktivitas mikroorganisme dalam tanah. Kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari mikrobiologi tanah merupakan ilmu yang mempelajari berbagai mikroorganisme yang hidup di dalam tanah seperti bakteri, jamur, alga, dan protozoa, serta perannya dalam ekosistem tanah. Mikrobiologi tersebut memiliki fungsi penting dalam mempengaruhi bahan organik, mendaur ulang unsur hara, menjaga kesuburan tanah, dan membantu pertumbuhan tanaman. Aktivitas serta jumlah mikroorganisme dalam tanah dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan yang temperatur, kelembapan pH, air, nutrien, dan kondisi tanah. Oleh karena itu, keberadaan mikroorganisme tanah sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlangsungan kehidupan di lingkungan. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.